Masih bersama saya Cak Pai di channel Cak Pai Bicara Bahasa Mandarin. Oke. Hari ini kita akan membahas 怎样把中文学得很快. Bagaimana caranya belajar bahasa Mandarin dengan cepat? Tentunya kalian akan berpikir bahasa Mandarin itu sulit sekali. Kalian akan berpikir, aku nggak mungkin deh kayaknya bisa belajar bahasa Mandarin dengan cepat. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana cara belajar bahasa Mandarin dengan cepat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini. Oke, Cak Pai Pengyo. Dan yang pertama, bagaimana tips ya? Tips yang pertama agar belajar bahasa Mandarin dengan cepat ya. Yang pertama adalah sesuai dengan kita belajar bahasa Mandarin harus sesuai dengan sistem urutan pembelajaran bahasa Mandarin. Sistem urutannya bagaimana sih? Ya, biasanya kita akan mengurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Ya, memang bahasa Mandarin tidak semudah apa yang kita bayangkan dan tidak sesulit dengan apa yang kita bayangkan. Jadi yang pertama cara belajarnya adalah ting. Ting itu apa? Mendengarkan. Kemudian setelah ting, shuo. Shuo, berbicara. Setelah berbicara, tu. Setelah tu, tu itu apa? Tu itu membaca. Setelah tu, kita xie. Xie itu menulis. Nah, jadi kalau kalian belajar langsung menulis, mungkin akan merasa kesulitan ya. Wah, bahasa Mandarin itu kok sulit banget ya. Jadi saya sarankan sesuai dengan urutannya. Dengarkan dulu, lalu bicara, tiru apa yang telah didengarkan, kemudian membaca ya sambil kita berbicara, kita melihat kata-kata Hanzi-nya ya. Kemudian kita baru menulis. Jadi kalau mendengarkan itu dari mana sih Cak Pai? Kalau mendengarkan kita bisa dari musik, kemudian dari film ya, yang suka film Jackie Chan ya, film-film dari Tiongkok itu kita lihat gak apa-apa. Banyak-banyak mendengarkan itu juga akan melatih kita memperkaya kosakata bahasa Mandarin. Kemudian yang kedua ya, setelah sesuai sistem urutan, maka yang kedua adalah pilih kosakata yang paling sering dipakai untuk dihafalkan. Nah, ini yang paling penting juga. Kenapa saya menyarankan memilih kosakata? Jadi kita tidak sembarangan untuk menghafalkan kosakata. Namanya bahasa, kita harus menyampaikan komunikasi kita agar lawan bicara kita memahami apa yang kita sampaikan. Paling tidak kita harus menguasai beberapa kata. Nah, oleh karena itu kita tidak sembarang untuk menghafal kosakata bahasa Mandarin. Apa yang pertama? Pilih yang sering kita gunakan setiap hari. Misalnya apa yang sering kita gunakan? Kata kerja, 吃 makan, 喝 minum, 睡觉 tidur. Kemudian 学习 belajar. Benda di sekeliling kita, cangkir, 杯子, komputer, 电脑, kertas, 纸. Nah, pilih yang paling kita sering gunakan di kehidupan kita sehari-harinya. Yang kedua adalah pilih kosakata sesuai dengan hobi kita. Misalnya kita memiliki hobi membaca buku. Membaca apa? Kan. Buku apa? Shu. Saya membaca buku. Wo kan shu. Misalnya hobi kalian apa? Main bola. Cari bahasa Mandarinnya. Bola apa? Pemain apa? Gawang apa? Lapangan apa? Nah, dari situ karena kita sering melakukan hobi dengan cara menggunakan bahasa Mandarin yang sesuai dengan hobi kita, maka Mandarin akan cepat melekat di otak kita. Kemudian yang ketiga adalah pilih kosakata sesuai dengan tempat yang sering kita singgahi. Misalnya kita sebagai mahasiswa sering di kampus ya, cari kosakata yang di sekitar kampus.
Misalnya di lab, ya, di kelas, di perpustakaan, benda-bendanya apa, kata kerjanya apa, cari di situ. Karena hal tersebut akan selalu kita lakukan setiap hari misalnya. Yang kedua adalah yang barusan ya, memilih kosakata yang sering kita gunakan setiap saat. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah bentuk lingkungan berbahasa Mandarin. Karena misalnya ya, sekarang kan banyak nih pesantren-pesantren berbahasa yang menggunakan ada pelajaran bahasa Mandarin. Ya. Sistem di pesantren itu saya rasa cukup bagus ya, karena di situ kita membentuk lingkungan berbahasa Mandarin, baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Nah, jadi bahasa itu agar belajarnya lebih cepat, bentuk lingkungan berbahasa Mandarin. Kalau kita tidak di pesantren, bentuk di rumah. Kalau kita tidak di rumah, bentuk di sekolah. Kalau kita tidak di sekolah, bentuk di ruang kerja. Kalau kita tidak di ruang kerja, cari di internet teman-teman yang bisa berbahasa Mandarin. Cari orang Tiongkok. Kita bisa liaotian, apa liaotian itu? Chatting dengan orang Tiongkok. Sehingga kita diusahakan kita mau tidak mau menggunakan bahasa Mandarin. Karena kalau kita tidak menggunakan bahasa itu akan cepat lupa. Jangankan 1 tahun, sebulan, seminggu pun kita akan lupa menggunakan bahasa yang telah kita kuasai. Ya, oleh karena itu bentuk lingkungan. Ajak ayah kita berbicara bahasa Mandarin. Ya, ajak adik kita berbicara bahasa Mandarin. Contoh, ayah, apakah ayah sudah shifan? Shifan, makan. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit kita gunakan dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Apa yang kita bisa, langsung kita praktekkan. Itu kuncinya. Yang keempat, sebenarnya barusan saya sudah menyinggung sedikit ya. Yang keempat adalah gunakan dan praktekkan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Ya, bahasa tadi saya bilang kalau tidak digunakan akan lupa. Bahasa kalau tidak dipraktekkan tidak akan bertambah. Bahasa kalau kita tidak berbicara maka kurang ada penggunaannya, kurang bermanfaat. Sehingga agar ingatan kita semakin melekat, gunakan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bertanya kepada orang yang lebih menguasai. Ya, kadang-kala kita belajar otodidak sih bagus ya. Belajar sendiri itu bagus. Cari di mana-mana referensi-referensinya. Akan tetapi agar kita tidak tersesat, ya, maka dibutuhkan guru untuk menunjukkan jalan yang lurus. Misalnya seperti bahasa Mandarin kan harus ada pelafalan-pelafalan yang berbeda dengan bahasa Indonesia, seperti ch bukan dibaca ci ya. Kalau tulisannya CHI tidak dibaca ci tapi ch ya, fan. Jadi kalau ada gurunya, kita bertanya kepada orang yang lebih paham, maka akan meminimalisir kesalahan kita. Ya walaupun orang yang ditanyakan tidak semuanya tahu ya, seperti saya tidak semuanya tahu, tapi paling tidak kita akan meminimalisir kesalahan yang telah kita pelajari. Seperti Kongzi ya, maha guru dari China berkata, "San ren xing pi you shiyan." Ya. Jadi kapanpun, dimanapun, setiap kerumunan maka harus ada salah satu yang menjadi guru. Maka salah satu ya di dalamnya harus menjadi pembimbing. Ya, walaupun mereka lebih muda, walaupun mereka lebih kecil dari kita, tapi dia lebih tahu
maka akan selamat. Nah, oleh karena itu, tips-tips barusan, ada 5 tips dari saya. Yang pertama adalah cara belajar sesuai dengan sistem. Yang kedua, pilih kosakata yang paling sering kita gunakan. Yang ketiga, bentuk lingkungan berbahasa Mandarin. Yang keempat, gunakan dan praktekkan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, jangan lupa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Itu ya dari saya. Silakan belajar bahasa Mandarin itu menyenangkan. Jadi jangan takut untuk memulai. Buat kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin, jayo, cece.